Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabto Marsaputro Caksono dengan NIM F521230228. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kompositional thinking. Oke baik, pertama-tama yaitu kita ke topik. Yang pertama adalah apa itu kompositional thinking. Kedua, manfaat kompositional thinking. Ketiga, karakteristik kompositional thinking. Dan keempat, bagaimana meningkatkan keterampilan kompositional thinking. 5. Contoh kemampuan kompositional thinking. Oke, lanjut ke latar belakang. Nah, kenapa kita harus mempunyai kemampuan berpikir dengan cara konvensional? Agar kita dapat berpikir secara efisien dan kritis maupun secara terbuka, teman-teman. Lanjut. Dari hasil studi, kita dapat melihat skor PISA. PISA adalah Program Penilaian Siswa Internasional OECD. PISA mengukur kemampuan anak usia 15 tahun dalam menggunakan pengetahuan dan keterampilan membaca, matematika, dan sains untuk menghadapi tantangan kehidupan nyata. Nah, berikut adalah hasil data skor PISA. Kita dapat melihat yaitu ada negara Filipina, Thailand, Indonesia, Malaysia, dan ASEAN. Nah, kita lihat peringkat Indonesia berada pada peringkat kemampuan yang sangat bawah dari kemampuan membaca, kemampuan matematika, kemampuan sains. Oke, lanjut. Akibatnya, yang pertama, keahlian dasar tenaga kerja Indonesia sangat rendah. Dan kedua, sebagai perbandingan, keahlian tenaga kerja lulus pendidikan tinggi di Indonesia setara dengan keahlian tenaga kerja lulusan SMA ke bawah di Denmark. Lanjut. Apa itu kompositional thinking? Kompositional thinking itu adalah proses berpikir yang terjadi saat kita memformulasikan sebuah persoalan dan berstrategi untuk menentukan atau memilih solusi yang efektif, efisien, dan optimal. Definisi lain, pentingnya kompositional thinking ini karena mengarah pada tindakan yang benar-benar tepat. Kompositional thinking yaitu kemampuan berpikir dengan memanfaatkan teknologi atau komputer sebagai alat bantu. Contoh sederhana penerapan thinking adalah dalam membuat sambal untuk acara keluarga. Dengan berpikir kompetisi, kita bisa merencanakan cara membuat sambal dalam jumlah besar dengan cepat dan efisien menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Begitu juga dalam menghadapi masalah sehari-hari seperti menghilangkan nyamuk atau memilih jalur perjalanan menggunakan aplikasi seperti Google Maps. Kompetisi thinking membantu kita memilih solusi yang tepat dan efisien. Oke, lanjut. Cara melatih kompositional thinking. Latihan problem solving, modeling simulasi, dan analisis data, dan terakhir adalah programming. Oke, lanjut. Apa saja elemen-elemen conventional thinking? Nah, conventional thinking ini terbagi menjadi 4 elemen, yaitu decomposition, abstraction, dan algoritma, dan terakhir pattern recognition. Lanjut. Apa itu AADP? AADP adalah merupakan sebuah singkatan, yaitu abstraction, algorithm, decomposition, dan pattern recognition. AADP disebut juga dengan four corner stones atau 4 batu penjuru dari computational thinking. Ada 4 komponen penting yang membentuk inti dari conventional thinking, yaitu pertama, abstraction atau abstraksi, mengacu pada kemampuan untuk mengidentifikasi aspek penting dari sebuah masalah, mengabaikan detail yang tidak relevan. Contoh, saat belajar mengemudi, kita hanya perlu fokus pada hal-hal dasar seperti bagaimana cara mobil bergerak maju atau berhenti, tanpa harus terlalu memperhatikan detail teknis mesin mobil. Dalam konteks lain, saat mendekompilasi masalah, kita juga bisa memilih untuk tidak menggunakan semua komponen yang ada, tergantung pada kebutuhan dan tujuan kita. Dan kedua adalah algorithms atau algoritma, membuat langkah-langkah yang runut atau aturan yang harus diikuti sebagai solusi dari permasalahan. Contohnya, dalam memasak nasi goreng yang setelah melakukan dekomposisi dan abstraksi, langkah terakhir adalah menjalankan proses pembuatan dengan langkah-langkah yang telah ditentukan secara sistematis.
Nah, lanjut decomposition. Dekomposisi adalah proses memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Contohnya dengan memasak, di mana kita memecah resep makanan menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana untuk menghasilkan hidangan yang lebih kompleks. Nah, yang terakhir adalah pattern recognition. Pattern recognition atau pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengenali kesamaan di antara dan di dalam masalah yang ada. Contoh, seseorang desainer mobil ingin membuat tampilan yang menarik untuk sebuah mobil. Setelah mengenali pola-pola yang biasa digunakan, dia menyadari bahwa jika dia sudah menentukan desain untuk satu bagian mobil seperti roda, maka dia bisa dengan mudah menentukan desain untuk bagian lain yang serupa. Misalnya, lampu. Dengan mengenali pola ini, dia dapat dengan cepat membuat desain yang konsisten dan menarik untuk seluruh mobil. Oke. Berikut adalah contoh latihan dari Simon berkata. Simon berkata, jika tombol ditekan, warna akan berpindah seperti ditunjuk pada gambar berikut. Dapat kita lihat warnanya berputar seiring kali ditekan. Setelah ditekan satu kali, dia bergerak sekali. Nah, lanjut ke pertanyaan. Jika kita tekan tombolnya sekali lagi, di mana letak biru, hijau, dan kuning? Jawablah dengan menyeret kotak-kotak berwarna biru, kuning, dan hijau pada posisi yang benar. Jadi langsung saja kita menaruh yang kotak warna hijau di sebelah kiri warna merah, dan warna biru berada di tepat di atas warna merah, dan sisanya warna kuning di antara warna kuning dan hijau. Oke. Baik, lanjut. Kesimpulannya adalah compositional thinking adalah kemampuan berpikir fundamental. Compositional thinking adalah proses berpikir menuju solusi, dan conventional thinking adalah konseptualisasi, bukan programming. Conventional thinking adalah literasi dan harus dilatih. Oke, baik. Terima kasih telah mendengarkan dan memberikan saran kepada kami. Mohon terima kasih banyak. Bye-bye.